Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rohmat, SPD MMPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cigombong. Saya akan memberikan bahan ajar yaitu tentang enzim dan metabolisme sel. Pengertian metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Metabolisme ada dua macam. Yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Apakah itu katabolisme? Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, atau disebut juga dengan reaksi eksergonik. Dan yang kedua adalah reaksi anabolisme, adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, atau disebut dengan reaksi endergonik. Di mana kedua, baik katabolisme maupun anabolisme, sudah barang tentu di sana itu memerlukan sebuah zat perantara supaya reaksi-reaksi tersebut cepat terjadi di dalam tubuh. Tiada lain dengan adanya enzim. Apakah itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Di mana biokatalisator di sana itulah bahwa enzim ini artinya dapat mempercepat sebuah reaksi. Bagaimanakah komponen-komponen enzim itu sendiri? Bahwa enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama apoenzim atau disebut juga dengan protein. Dan yang kedua gugus prostetik atau disebut juga non-protein. Dan yang selanjutnya adalah gugus prostetik dibagi dua lagi berupa kofaktor atau ion organik dan koenzim. Yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat daripada enzim. Yang pertama adalah menggumpal jika dipanaskan, umumnya akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Bekerja spesifik hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang selanjutnya dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Lalu yang selanjutnya diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan yang terakhir adalah umumnya bekerja bolak-balik atau dua. Dan yang selanjutnya cara kerja enzim tadi dikatakan adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Lalu yang selanjutnya cara kerja enzim ada dua teori. Yang pertama teori gembok dengan anak kuncinya. Dan yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Lalu bagaimanapun juga sudah barang tentu enzim juga di dalam hal bekerja itu suka ada yang disebut penghambat kerja enzim atau disebut inhibitor. Inhibitor ada dua macam. Yang pertama adalah inhibitor irreversibel dan yang kedua inhibitor reversibel. Yang disebut dengan irreversibel adalah enzim berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Yang kedua adalah inhibitor reversibel, adalah inhibitor yang berikatan dengan sifat aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Lalu yang selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah faktor suhu, yang kedua adalah inhibitor, yang ketiga adalah konsentrasi enzim, yang keempat adalah derajat keasaman atau disebut juga pH, yang selanjutnya aktivator, dan yang selanjutnya konsentrasi substrat, dan yang terakhir adalah zat hasil atau disebut juga produk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.